jara salajengipun nyuwun Mau'izatul Hasanah, urian pengaosan dalam rangka Maulid junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe pun aturaken dening Al-Habib Idris bin Muhammad bin Yahya datang Al-Habib Idris bin Muhammad bin Yahya tempat sobaginan kawula sumaga akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ahmaduhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ingkang kula hormati para habaib, para sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang kula hormati para masyayikh, para kiai, para guru-guru kula sedaya, bil khusus ingkang hadir teng mriki Kiai Nurul Musyaffa, Kiai Muhammad Taslim, ingkang kula hormati Kiai Nur Aziz, ingkang kula hormati akhinal karim Haji Agus, para hadirin hadirat sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah teng dalem menika kita sedaya pinaringan nikmat saking Allah Ta'ala, rahmah ingkang agung saking Allah Ta'ala. Kita meluangkan waktu mulai jenengan lenggah teng mriki mulai jam pinten? Ba'dal isya nggih. Ngantos mangke jam 1. Insyaallah kula jenengan selama lenggah teng mriki niku diganjar Gusti Allah Ta'ala. Wonten ingkang insyaallah ganjarane niku setunggal, wonten ingkang ganjarane wonten macem kalih, wonten malih ingkang ganjarane wonten macem 3. Ingkang macem pertama niku ingkang jenengan hadir teng mriki niku niat nderek ngrawuhi maulidipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelase niku ganjaran. Tapi wonten ingkang ganjarane niku wonten ingkang macem kalih. Niki enake basa Indonesia napa basa krama, Pak? Indonesia. Jawa paham nggih? Napa bahasa Indonesia mawon? Campur, Masya Allah. Insya Allah ada yang pahalanya 2. Kalau pahalanya 2, orang yang atau antum kalian yang hadir ke sini punya niat selain hadir karena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk duduk itu ada niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Itu ketika antum duduk ada niat i'tikaf, pahalane ada, Allah Ta'ala ngasih menyiapkan pahala setiap amal saleh. Allah Ta'ala menyiapkan pahala macam-macam buat masing-masing amal saleh. Pahala tasbih, pahala zikir, pahala Quran, semuanya. Ada satu amalan Allah Ta'ala siapke pahalanya besar, tapi tidak ada yang bisa ngamalke amalan itu. Kira-kira amalan apa itu? Ada yang tahu? Amalan masyhur, bukan amalan sing misterius, enggak, masyhur, pahalanya besar, tapi sekarang tidak ada lagi orang yang ngamalke amalan itu.
Amalan apa itu? Merdeka ke budak. Ada yang pernah merdeka ke budak? Hah? Nggak ada budak, apa merdeka ke? Kalau zaman dulu ada budak, itu pahalane merdeka ke budak. Kok kita beli budak, terus kita merdeka ke, kita ngomong sama budak itu, anta hurrun liwajhillah, kau tak merdeka ke karena Allah. Itu rambutnya dia jadi kafaroh atas rambutnya kita, tangannya dia jadi kafaroh atas tangan kakinya kita semua, sampai semua tubuhnya itu jadi kafarah buat tubuh kita, orangnya dapat pahala itqon minan nar. Pahalanya besar buatan, Masya Allah. Itu pahalanya kayak gitu, pahala amalan apa? Merdeka ke. Sekarang pahalanya apa nganggur? Ya ada orang yang ngamal ke, terus pahalanya apa nganggur? Alhamdulillah Allah Ta'ala rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, man i'takafa qatrafa wa qinaqah kana kaman a'taqa raqabah. Siapa orang i'tikaf? Ini masjid apa musola ini? Masjid, alhamdulillah, tidak salah. Man i'takafa, siapa orang beriktikaf, qatrafa wa qinaqah, dalam waktu durasi sekadar orang merah susu unta. Orang merah susu onta mirip orang merah susu sapi, paling 5 menit sudah cukup. Sekadar durasi orang memerah susu onta 5 menit. Karena kaman a'taqa raqabah, maka sungguh dia seperti dapat pahala memerdekakan budak. Paham ya? Jenengan mlebet teng mriki niku lho enake tiyang sing ngaji. Tiyang sing ngaji niku, Pak, mboten wonten amalan sing enteng kecuali pahalane ketok besar. Dan ndak ada amalan yang dinilai enteng. Semuanya yang dilihat fadilahnya besar, meskipun kelihatan sepele. Tidak ada pahala yang kelihatan sepele, itu tidak ada. Semua pahala besar, sampai tidak ada amalan yang dianggap sepele. Makanya antum ketika hadir ke majelis ini, duduk berjam-jam, kok tidak diniati i'tikaf, tetap pahala. Niati ke masjid, niati majelis zikir, sholawat salam sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diniati i'tikaf, berapa budak itu sudah pahala dimerdekake. Cukup niat nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ketika menyebut nama atau ketika memulai pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selama 1400 tahun diceritake setiap hari, tidak ada habisnya. Itu manusia pilihan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika memperingati maulid Nabi, itu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum Nabi lahir sudah ada banyak keajaiban. Tadi kalau kita dengar ke pembacaan maulid, mulai hari pertama atau malam pertama Nabi alaihi wasallam dikandung ibunya. Ibu sinten nasmane? Sayyidah Sayyidah Aminah alaihassalam. Sayyidah Aminah ketika Nabi Sayyidah malam pertama mengandung Nabi, Aminah tak betok oleh pisan.
share. Sayyidah Aminah alaihi salam ketika malam pertama mengandung janinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lahir ini, baru awal malam mengandung Nabi sudah ada keajaiban. Wa kullu tabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Kita itu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak yang tidak kenal. Banyak, kasihan kalau ada orang jadi umatnya Nabi sudah fadhal, tidak semua bisa jadi umatnya Nabi. Kita tanpa minta dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok masih tidak kenal lu iman. Wa kullu dabbatin, semua binatang yang dipelihara masyarakat Quraisy, nataqat bi fasihil ibarah, ketika malam pertama Nabi di dalam kandungan ibunya, itu binatang bisa ngomong dengan ibarah yang fasih, dengan kalimat yang fasih jelas. Mu'linatan bi kamalil bisyarah, mengumumkan kesempurnaan kabar gembira. Binatang ngomong bahasa Arab, Pak. Kalau dulu Nabi Sulaiman alaihi salam itu mukjizate faham bahasa binatang. Binatangnya ngomong tapi tetap bahasa binatang, tapi Nabi Sulaiman alaihi salam faham. Hebat badan. Masya Allah dong, mukjizat. Itu mukjizat Nabi Sulaiman, dengar bahasa binatang, faham maksudnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lahir, Pak. Belum lahir. Binatangnya ngomong bahasa manusia. Hebat pundi, Pak? Nabi ini jenengan niku. Nabi ini jenengan. Banyak yang belum tahu kisahnya. Itu malam pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan ibunya, binatang-binatang yang dipelihara orang-orang Quraisy bisa ngomong dengan ibarah yang jelas, mengumumkan kabar gembira yang sempurna. Ngomong apa itu binatang-binatang? Ketika malam pertama itu malam-malam masyarakat Quraisy ada yang miara kambing, ada yang miara onta. Itu dengar ada suara humila bi rasulillahi wa rabbil ka'bah. Humila bi rasulillahi wa rabbil ka'bah. Sudah dikandung Rasulullah demi Tuhannya Ka'bah. Sudah dikandung Rasulullah demi Tuhannya Ka'bah. Itu malam-malam masyarakat Quraisy dengar suara dari binatang-binatang ngomong macam itu. Akhirnya kaget, disimpan kabarnya. Pagine lapor sama temennya, semalam ada keajaiban. Saya dengar ada binatang ngomong bahasa Arab dengan fasih. Temennya yang diceritani jawab, saya juga dengar. Semua ahli Quraisy, masyarakat Quraisy mendengar binatang bisa ngomong. Humila bi Rasulillah wa rabbil Ka'bah. Belum lahir nih, Pak. Binatang yang ngomong bahasa manusia. Ketika lahir, kana sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maqtu'as surrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan dalam keadaan makhtunan, sudah terkhitan, makhulan, bercelak. Celaan, Pak. Celaan niku mboten cuma buat ibu-ibu. Laki itu sunnah Nabi celaan. Nabi celaan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika lahir sudah dalam keadaan bercelak. Maqtu'as surrah, sudah dalam keadaan pusernya terpotong. Ditambah dalam kitab-kitab sirah, wa ma bihi qadar, tidak ada kotoran ketika lahir. Shallu ala nabi. Nabinya kita itu lahirnya aja ndak ada kotorannya, ndak rembes. Ngaji apa ndak itu, ada yang bilang Nabi rembes lu.
Kalau yang bilang Yahudi Nasrani maklum. Makanya hati-hati pilih guru nggih. Hati-hati pilih guru. Lahirnya dalam keadaan suci, tidak ada kotoran. Ketika anak-anak akhirnya yatim, akhirnya ibunya meninggal, diasuh sama datuknya Sayyid Abdul Muttalib, ditinggal wafat sama datuknya, diasuh sama paman Abu Thalib. Ketika diasuh sama paman Abu Thalib ini tidak punya sebetulnya, anaknya banyak, tapi sayang sama keponaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dirawat, dianggap anak. Akhirnya diasuh sama anak-anaknya paman Abu Thalib, ditambah asuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih anak-anak. Paman Abu Thalib, ya Allah, keponaan yang satu ini diasuh ajaib semua. Ketika bangun ketika tidur malam, semua anak-anaknya paman Abu Thalib tidur, termasuk masa kecilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidur semua. Ketika dibangun sama paman Abu Thalib, anak-anaknya paman Abu Thalib dibangun ya namanya anak-anak bangun tidur ya. Anak-anaknya Abu Thalib bangun tidur, rambutnya dawul-dawul, ya kan, matanya beloloen, ya semirip kita kalau ketika bangun tidur. Begitu bangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih anak-anak ini, dibangun bangun dalam keadaan rambutnya sudah bersisir, matanya sudah bercelak. Insya Allah. Bangun tidur ini sudah bercelak, rambutnya sudah bersisir. Saking cintanya, saking takjubnya paman Abu Thalib sama keponaannya itu sampai berkata, wa syaqqalahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Kau wahai keponaanku dikasih nama dari namanya Allah. Kalau yang punya arsy itu adalah Al-Mahmud, yang maha terpuji, wa hadza Muhammadu, dan ini keponaanku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Ta'ala berikan mukjizat-mukjizat, diangkat jadi nabi, dakwah. Yang didakwahkan apa sih? Dakwah agama apa? Islam. Apa sih yang didakwahkan dalam Islam? Rahmah, jamal, keindahan, tumakninah, assalam, keselamatan. Sampai ada satu sahabat namanya Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu orang kaya, anaknya orang kaya. Ketika sebelum masuk Islam, pakaiannya paling bagus, baunya paling wangi, rambutnya sisiran, jenggotnya minyakan, Masya Allah, bagus. Begitu masuk Islam, diboykot sama keluarganya, diusir dari rumah, sama keluarganya dimarahi. Sampai bapaknya Mus'ab bin Umar tanya, kau tak kasih harta banyak, tak rumati, lah kok malah ikut Muhammad? Kau dikasih apa sama Muhammad? Dijawab sama Mus'ab bin Umar, Muhammadun manahanit tumakninata wassalam. Muhammad ngasih saya ketenangan dan keselamatan dunia akhirat. Jenengan sakit. Makanya dakwah Islam itu artinya mendakwahkan assalam, at-tumakninah. Nah, orang kalau menyebarkan Islam ya harus itu yang disebarkan. Sholat, ngaji. Di sini ada kiai-kiai, ada habaib, ada majelis-majelis taklim, itu dimakmurke. Semua yang diberikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hubungannya adalah keselamatan. Sampai ada orang ketika lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pertama kali lihat takut. Man ra'ahu badihatan habahu, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ahabbah. Siapa orang lihat Nabi sekilas takut saking haibahnya Nabi, tapi begitu dekat, begitu ngobrol,
cinta sama Nabi, tidak mau pisah. Dulu ada sahabat ketika lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya wajah, dilihat hidungnya, dilihat matanya, dilihat alisnya, masya Allah, akhlaknya bagus, wajahnya bagus. Ada Hasan bin Thabit Al-Ansari lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Thabit Al-Ansari ini sahabat Ansar, namanya Hasan bin Thabit, itu ngalami masa jahiliyah 60 tahun Pak. Umur 61 tahun baru masuk Islam. Makanya nek wonten di antara panjenengan ada yang baru ngaji tapi sampun sepuh mboten telat. Hasan bin Thabit Al-Ansari 61 baru masuk Islam Pak. Makanya ngaji sampai tidak ada terlambat. Minal mahdi ilal lahdi. Hasan bin Thabit Al-Ansari sampai senang lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai berkata, ya Rasulullah, izinkan saya bersyair, saya punya syair untukmu, silahkan. Akhirnya mulai mengatakan syair, wa ahsanu min kalam tara qattu aini wa ajmalu min kalam talitin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Gak ada mataku melihat orang yang lebih bagus ketimbang kau, dan orang yang lebih tampan dari kau tidak pernah lagi dilahirkan oleh ibu manapun. Kau wahai Nabi diciptakan sama Allah tanpa ada celahnya sedikit pun, seakan-akan kau diciptakan sama Allah seperti yang kau kehendaki. Ya Allah, saya mau hidung yang gini, saya mau mata yang gini, alis saya bikin yang gini ya Allah, pipiku bikin yang gini, seakan-akan pesen. Saking sempurnane. Biasanya orang nek ganteng kemaki mboten. Wong rak ganteng kemaki sak pirang-pirang. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling ganteng. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawadhu. Saking tawadhu'e Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika masuk Fathu Makkah, beliau jadi pemenang. Masyarakat Quraisy ketika dulu musuhi Nabi, sekarang takluk. Sampai-sampai masyarakat Quraisy ini khawatir Nabi mau dendam ini. Sampai ada sahabat Nabi yang dengar dulu Nabi diperlakukan kayak apa sama masyarakat kafir Quraisy. Akhirnya sahabat ketika masuk Mekah itu ngomong, al yauma yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengar Nabi ngomong ke al yauma yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Lego itu orang kafir Quraisy, untung Muhammad orang baik. Itu masuk sebagai pemenang, raja, nabi, penguasa. Ketika masuk Mekah, ada Ka'bah kelihatan dari atas. Dulu itu Mekah lembah, sampai sekarang ya mestinya lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in, lembah ini di antara gunung-gunung. Ini Mekah paling bawah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disambut sama semua orang, masuk sebagai penguasa, lihat Ka'bah, Nabi langsung sujud ke Allah di atas kendaraannya dalam keadaan menunduk. Tawaduk sampai-sampai jenggote itu di atas punggungnya unta. Tawadu'e masya Allah. Usai kyo gak ganteng kemaki. Biar kenal sama Nabi ini jenengan iki, nggih. Wajahnya bagusnya kayak gitu. Tapi tawaduk. Biasanya kalau orang tawaduk, biasanya medeni mboten. Hah? Sampun ngantuk Pak? Sampun ngantuk dereng? Padahal nek ngantuk ganjarannya lebih banyak. Monggo tah ngantuk oh. Biasanya orang kalau tawadhu ini biasanya digapah, dinyek. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawadhu'e sampai gitu, tapi wibawane masya Allah. Allah Ta'ala ngasih kewibawaan sama Nabi.
Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Ketika itu Nabi duduk di dalam rumah, tapi duduknya membelakangi pintu rumah. Paham mboten? Niku pintu rumah misal. Nabi duduk madhep ke arah sana membelakangi pintu rumah. Ada tamu dari Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais ini kabilah Arab yang jauh dari Madinah. Kepingin ketemu Nabi. Salah satunya rombongan banyak, ada perempuan juga ikut. Ketika mulai masuk Madinah, ini Madinatul Rasulillah, rombongannya hatinya langsung mulai getar. Ada Nabi, mau ketemu Nabi. Tambah hatinya itu apa? Dredeg. Begitu diisyarahke sama para sahabat, Rasulullah di dalam rumah, monggo masuk. Mulai hatinya tambah buanter. Akhirnya mulai masuk ke dalam rumah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tapi membelakangi pintu. Semua tamu Bani Abdul Qais lihat Nabi pertama kali dari belakang tubuhnya Nabi. Ikut copot jantungnya. Sampai ada salah satunya perempuan ketika duduk saking gredege di belakangnya Nabi ini dimanggake duduk, ini gredege enggak karu-karuan sampai enggak bisa mengendalikan gredege. Bilal bin Rabah ini lihat tamune siji kok mesake gredeg, ini gara-gara haibahnya Nabi ini. Akhirnya sampai lapor sama Nabi, ya Rasulullah, irta'adatil miskinah. Ya Rasulullah, ada perempuan kasihan, gredeg ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa noleh, nek noleh geledak tamune. Tanpa noleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya miskinah alaikis sakinah. Wahai perempuan yang kasihan, kau tenang. Langsung tenang. Kau tenanglah, langsung gredegnya hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Wibawanya sangat tinggi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khususiyahnya, wa nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya ditolong sama Allah, dikirim ke rasa takut di hatinya musuh, ngredeg musuh dalam radius perjalanan 1 bulan. 1 bulan berapa kilo, Pak? 1 hari itu perjalanan 40 kilo. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nisbate make kuda, nisbate kalau malam istirahat, sehari semalam perjalanan 40 kilo kali 30 hari. Saya ditolong sama Allah, Allah ngirim ke rasa takut sama musuh yang mau merangi saya dalam radius perjalanan 1 bulan. Jadi mau merangi Nabi ini perjalanan belum kelihatan Nabi. Dalam perjalanan 1000, dalam perjalanan 1 bulan atine musuh mulai kemoplok dredeg. Nah, ketemu Kanjeng Nabi di medan perang, rasanya kepingin melayu. Wibawa yang sangat tinggi. Biasanya nek orang punya wibawa sangat tinggi, biasanya saged dijak guyon mboten? Hah? Ada orang wibawa jenengan ngejaki guyon, secengengesan iki. Saya ini orang punya wibawa, biasanya lah ngoten ya, koyok Fir'aun. Nabi sallallahu alaihi wasallam wibawa luar biasa, sampai raja-raja Romawi, raja Bahrain disurati aslim taslam, raja aja disuruh masuk Islam. Wibawa sangat tinggi. Nabi wibawa sangat tinggi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mau bercanda. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya khadim pembantu, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak kecil, tapi sudah bisa diperintah-perintah. Khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah sama Anas, ya Anas, ambilkan hajatku di tempat itu. Entah di pasar atau di mana. Anas bin Malik anak kecil, nggih ya Rasulullah, lari langsung ke arah yang diisyarahkan Nabi, entah pasar entah rumahnya fulan, disuruh ngambil ke hajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah nunggu Anas. Anas bin Malik bocah, ketika perjalanan ke arah yang
diperintahkan Nabi, tengah-tengah perjalanan ada kumpulan anak-anak kecil main. Dukun sing digawe dolanan bocah teng mriku entah setinan entah napa, walhasil bocah kecil main. Anas bin Malik lihat menggo mampir melok dolanan, Pak. Entah main-mainnya apa, wala anak kecil, wah asik malah dolanan, entah bentik, entah delian, pokoknya dolanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah nunggu Anas. Ki Anas senang dikor gak balik-balik iki. Akhirnya ditunggu ndak pulang-pulang, kira-kira jenengan awas balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam nunggu ndak pulang-pulang, akhirnya Nabi ke arah yang diperintahkan tadi. Ketika di tengah jalan ada anak-anak kumpul main, dilihat sama Nabi, loh Anas bin Malik kok malah dolanan. Akhirnya dari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam deketi Anas, akhirnya ditutup matanya Anas dari belakang, kedua matanya Anas. Atus jenengan nek dolanan napa niku, delian tah napa? Paham ya? Ditutup matanya Anas dari belakang sama Nabi. Anas bin Malik ditutup matanya sama telapak tangan Nabi. Awal kaget, tapi tangannya dingin. Telapak Nabi itu rasanya dingin, dinginnya kayak es. Tangannya dingin. Jadi kalau dipegang itu rasanya seger. Orang Arab kan panas hubungannya, Pak. Sekel Nabi seger ya, Porles. Dingin. Terus halusnya telapak tangan Nabi ini tidak ada yang ngalah ke halus. Aroma telapak tangan Nabi khas. Anas bin Malik apal. Anas bin Malik sampai meriwayatkan masyamamtu miskan wala anbaran wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mencium bau misik, wala minyak ambar, wala minyak apapun yang lebih wangi ketimbang baunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala masastu hariran wala tibajan wala syai'an alyana min kafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah menyentuh sutra tipis, sutra tebal atau apapun yang lebih halus ketimbang telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ditutupi matanya sama telapak tangan Nabi, kaget awal, dingine, wangine, aluse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundur Anas, dipepetke sama perutnya Nabi. Baru setelah dipepet ke sama perutnya Nabi, Anas keingetan, loh Nabi nyuruh saya ada tugas, malah saya main di sini. Pikirnya Anas, mesti Nabi marah. Ketika noleh sambil ketakutan niku Anas. Begitu noleh ternyata Nabi senyum. Ya Anas, mana hajatku? Senyum Nabi, malah ngejak guyon, tutup-tutupan mripate Anas. Akhirnya Anas bin Malik lihat Nabi senyum, ditanya, ya Anas, mana perintahku, tugasku? Sambil senyum, nggih ya Rasulullah. Lari lagi Anas sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kita harus kenal betul sama Nabi kita. Setiap orang umat Nabi kok kenal sama Nabi nih, insya Allah soleh, insya Allah terjaga, insya Allah istiqamah. Sebaliknya orang-orang ahli maksiat, kenapa mereka itu ahli maksiat? Nggak kenal sama Nabi nih. Soalnya jauh dari kanjeng Nabi, jauh dari ajarannya, jauh dari sifat-sifat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi, dapat barokah nafahat, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad